Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku, Nadila Ramadhaniati dari Prodi PGSD dengan NPM A1G022005 dalam mata kuliah Pengelolaan Pendidikan yang diampuh oleh Bapak Dr. Muhammad Kristiawan Mudassir Pendidikan. Baik teman-teman, di video kali ini aku akan membahas materi mengenai kepemimpinan kepala sekolah efektif. Nah, di video kali ini ada 8 yang kita bahas. Yang pertama itu konsep kepemimpinan, yang kedua itu faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan, yang ketiga itu teori kepemimpinan, yang keempat syarat dan prinsip kepemimpinan, yang kelima ada fungsi kepemimpinan, yang keenam itu ada kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, yang ketujuh itu ada kunci sukses kepemimpinan, dan yang terakhir itu gaya kepemimpinan. Baik, langsung saja kita ke materi yang pertama. Konsep kepemimpinan. Nah teman-teman, kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin, yang berarti bimbing atau tuntun. Dari kata pimpin, lahirlah kata kerja memimpin, yang artinya membimbing atau menuntun. Dari situ timbullah kata pemimpin, yaitu orang yang berfungsi memimpin atau membimbingi atau menuntun. Dari definisi tersebut dapat kita ketahui kalau unsur-unsur di dalam kepemimpinan itu, yang pertama pemimpin, yang kedua itu yang dipimpin, yang ketiga itu adanya proses mempengaruhi, dan yang keempat itu adanya tujuan yang ingin didapat. Lanjut kita ke materi faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Jadi teman-teman, di dalam kepemimpinan itu ada 3 faktor. Yang pertama itu faktor kemampuan personal, yang kedua itu faktor jabatan, dan yang terakhir itu adalah faktor situasi dan kondisi. Nah, lalu teori kepemimpinan itu apa? Oke, di sini saya akan menjelaskan kalau teori kepemimpinan itu merupakan buah pemikiran yang berisi penjelasan mengenai apa, bagaimana, siapa, kapan, di mana, dan mengapa individu dikatakan sebagai pemimpin. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu syarat dan prinsip kepemimpinan. Baik, pertama saya akan menjelaskan syarat. Jadi teman-teman, di dalam kepemimpinan itu ada 7 syarat. Yang pertama problem solver, yang kedua itu bersikap positif, yang ketiga itu komunikasi, keempat itu menjadikan inspirasi, yang kelima itu tumbuhkan motivasi, yang keenam itu hubungan baik, lalu yang ketujuh itu turun gunung. Lalu prinsip-prinsipnya apa aja? Oke, kepemimpinan itu memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, memiliki orientasi hidup pada masa depan, namun selalu belajar dari masa lalu. Yang kedua, ia menggunakan perpaduan antara pikiran dan hati dalam menghadapi problem. Yang ketiga itu, ia memiliki motivasi kuat untuk meningkatkan kualitas diri, namun ia selalu bersyukur atas segalanya. Yang keempat itu, ia bekerja keras, namun dengan cara yang cerdas. Lalu yang kelima itu, ia mengambil keputusan dan bertindak cepat, namun juga tepat. Yang keenam itu, ia berada di depan memberikan teladan, namun juga ada di belakang memberikan semangat. Yang ketujuh itu, ia tidak hanya mampu terlihat lihai memimpin orang lain, namun ia memampukan untuk memimpin dirinya sendiri. Bagaimana teman-teman? Semoga bisa dipahami ya. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi kepemimpinan. Oke, jadi teman-teman, kepemimpinan itu mempunyai fungsi. Apa saja sih fungsinya? Yang pertama, instruktif, yang kedua, konsultatif, yang ketiga itu partisipasi, lalu yang keempat itu delegasi, dan yang terakhir itu fungsi kepemimpinan adalah pengendalian. Kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Bagaimana sih kepemimpinan kepala sekolah yang efektif itu? Oke, jadi teman-teman, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif itu, yang pertama, dia memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya. Yang kedua itu, dia memiliki harapan tinggi. Yang ketiga itu, memastikan pembelajaran berjalan efektif. Yang keempat itu, pemanfaatan waktu secara efisien dan meminimalisasi stres dan konflik negatif. Lalu yang kelima itu, mendayagunakan berbagai sumber belajar. Yang keenam itu, memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan pembelajaran. Lalu yang terakhir itu, dia melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkesinambungan. Lalu bagaimana sih kunci sukses kepemimpinan itu? Oke, menurut Mulyasa pada tahun 2020 ia menyebutkan kalau kunci sukses kepemimpinan itu ada 10. Yang pertama, visi dan misi yang utuh, yang kedua itu tanggung jawab, yang ketiga itu keteladanan, yang keempat itu memberdayakan staf, lalu yang kelima itu mendengarkan orang lain, yang keenam itu memberikan layanan prima, yang ketujuh itu mengembangkan orang, yang kedelapan itu memberdayakan sekolah, yang kesembilan itu fokus pada peserta didik, dan yang ke-10 itu
Baik, kita masuk ke materi yang terakhir yaitu gaya kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan ini ada apa saja? Baik, yang pertama itu ada tipe otoriter, yang kedua itu demokratis, yang ketiga itu kendali bebas, lalu yang terakhir itu tipe pseudo-demokratis. Itulah teman-teman sedikit materi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton. Saya minta maaf jika di dalam penjelasan tersebut kurang memuaskan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih, dadah.